Berarti Injil setelah tahap penulisan lalu punya dua arti. Arti yang pertama adalah kabar lisan mengenai Tuhan Yesus. Kemudian setelah ada penulisan, arti yang kedua adalah berarti tulisan mengenai ajaran Tuhan Yesus. Nanti kemudian ada arti yang ketiga. Arti yang ketiga dari kata Injil adalah jenis sastra tertentu. Jenis tulisan tertentu yang memuat tentang perkataan dan perbuatan Tuhan Yesus. Itu Injil. Maka surat Korintus tidak disebut Injil. Meskipun bagian dari Alkitab, tetapi surat Korintus tidak disebut Injil. Karena Injil dalam arti yang ketiga adalah jenis tulisan tertentu. Atau genre, style tertentu dari tulisan pada zaman kuno yang isinya perkataan perbuatan Tuhan Yesus atau tanda petik. Tidak persis, maka saya katakan tanda petik biografinya Tuhan Yesus. Tanda petik itu ya. Itulah kenapa kitab yang kelima dalam perjanjian baru, Praksis Apostolon, tidak bisa disebut Injil. Karena yang diceritakan di sana perkataan dan perbuatan para rasul. Terutama dua rasul besar, Petrus dan Paulus. Maka hanya 4 yang disebut Injil, karena yang berisi perkataan perbuatan Tuhan Yesus, tanda petik biografinya Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia kita ngomong Injil, artinya itu ada 3. Maka perlu harus memeriksa dalam arti apa. Contoh kalau Anda membuka Injil Markus, Yesus Kristus mewartakan Injil. Loh, katanya Injil baru ditulis 40 tahun setelah Yesus naik ke surga. Kenapa Yesus Kristus mewartakan Injil? Maka di situ kita tidak menemui kesulitan karena yang dimaksudkan bahwa Yesus Kristus mewartakan Injil dalam arti yang pertama, kabar baik mengenai beliau sendiri.